Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ibu, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nanti kalau temennya ada yang izin atau yang sakit, boleh tolong kabarin Ibu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih yang udah mengikuti Zoom hari ini, karena hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi penting tentang bab 4. Kan sebelumnya, sebelum kita PTS 2 minggu yang lalu, kan Ibu udah share materinya ya. Nah, kalian juga udah Ibu suruh untuk baca-baca materinya. Udah dibaca belum? Sudah, Bu. Udah ya? Nah, hari ini Ibu ingin menjelaskan lagi tentang materi bab 4. Ya. Nah, Ibu share screen dulu ya sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak? PPT-nya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, bisa terlihat ya. Nah, Ibu mulai. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 mengenai bentuk struktur organisasi. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa di dalam suatu organisasi, struktur itu memegang peranan penting. Karena struktur itu berguna untuk apa sih? Untuk memperjelas suatu bagian-bagian di dalam organisasi. Divisi-divisinya, hubungan antar wewenang, itu akan terlihat secara jelas. Nah, udah terlihat besar ya slide-nya. Nah, dalam struktur organisasi ini, kita yang bahas pertama itu mengenai pengertian dari organisasi. Nah, coba dong tolong dibacain apa sih pengertian dari organisasi. Boleh, Sandra, tolong bacain ya. Organisasi dapat dirumuskan sebagai bentuk suatu kerjasama berdasarkan suatu pembagian kerja yang tetap. Hidup berkelompok pada umumnya membutuhkan perkumpulan atau organisasi. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28, berorganisasi disebutkan dengan istilah berserikat, sedangkan apabila bentuk kerja samanya tidak permanen disebut berkumpul. Oke, terima kasih Sandra. Jadi betul kata Sandra bahwa organisasi ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang terikat. Jadi kalau misalnya kita hanya sekedar melaksanakan sesuatu hal tapi kita nggak terikat dalam organisasi, maka bisa dilihat nih di paling bawah, itu disebut dengan berkumpul. Jadi organisasi ini maksudnya kita sebagai manusia itu kan merupakan makhluk sosial ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pastinya membutuhkan pertolongan satu sama lain. Nah, makanya di dalam organisasi ini terjalinlah yang disebut dengan suatu kerjasama. Nah, kalau kita berorganisasi, misalnya kita mengikuti OSIS, MPK, atau ekskul gitu, kita kan pasti yang namanya itu terikat ya. Terikat dalam organisasi tersebut, biasanya itu kan dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau misalnya kita hanya kerjasamanya tidak permanen, contohnya anak-anak kayak kerja kelompok, itu disebut dengan berkumpul, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita ikut organisasi, itu terjalinlah yang disebut dengan keterikatan, maka disebut dengan istilah berserikat. Nah, dapat dibedakan ya anak-anak, apa sih perbedaan dari berserikat dan berkumpul nih yang ada di penjelasan di bawah ini nih. Dapat dipahami ya? Oke, selanjutnya ini ada pengertian organisasi menurut para ahli. Nah, ini juga ada di PPT bahwa dari
Terry, seorang ahli bernama Terry, organisasi adalah suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi sehingga hubungan satu dengan lainnya dipengaruhi oleh hubungan mereka secara keseluruhan. Sementara menurut Dr. S.P. Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang terikat dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, yang di dalamnya terdapat pembagian yang disebut dengan atasan dan bawahan. Jadi pastinya dalam organisasi kita tahu ya bahwa ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi stafnya, nah itu disebut sebagai atasan dan bawahan. Lalu ada dari ahli bernama Ernie dan Kurniawan. Nah, organisasi ini adalah sekelompok orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jadi dalam organisasi pastinya kita tahu ada tujuan yang ingin dicapai. Kita tidak hanya sekedar menjalankan pekerjaan kita, program-program kerja kita, tapi kita pastinya menjalankan itu atas dasar untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya. Nah, kita masuk ke materi inti kita, yaitu bentuk-bentuk organisasi. Nah, bisa dilihat, bentuk organisasi itu terdiri atas 5 macam. Yang pertama itu ada organisasi garis atau lini, ada garis atau lini dan staff, ada fungsional atau functional organization, dan ada divisional, serta organisasi matriks. Nah, organisasi matriks ini organisasi yang cukup kompleks yang digunakan di perusahaan besar. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang struktur organisasi lini. Kita akan bahas secara satu persatu ya. Anak-anak boleh sambil dicatat penjelasan Ibu, tapi nanti Ibu akan share juga sih recordnya. Nah, yang pertama ini ada struktur organisasi lini. Boleh dong tolong dibacain, Indira tolong dibacain ya, pengertian struktur organisasi lini. Organisasi lini adalah yang paling sering kita jumpai dan banyak digunakan, terutama perusahaan kecil. Bentuk organisasi ini menjelaskan bahwa wewenang atasan kepada bawahannya terhubung langsung secara vertikal. Dalam organisasi garis atau lini, pemimpin memiliki kekuasaan tunggal atas segala ketentuan. Keputusan ada di tangan suatu orang, yaitu pimpinan, sehingga organisasi ini lebih bersifat otoriter. Oke, terima kasih Indira. Jadi, organisasi lini ini biasanya kenapa sih dijumpai di perusahaan kecil? Nah, anak-anak bisa lihat ya di bagannya. Ini bagannya ini cukup simpel, dari direktur, lalu di bawahnya ada manajer. Contohnya ini ada manajer keuangan, manajer pemasaran, lalu di bawahnya ada kabak. Kabak itu kepala bagian. Nah, biasanya di bawah kabak ini ada staf-stafnya lagi yang mengurusi bagian tersebut, istilahnya yang paling bawah gitu dalam strukturnya. Nah, dalam struktur organisasi lini itu kan disebutkan ya di penjelasannya itu terhubung langsung secara vertikal. Maksudnya apa? Lihat, maksudnya terhubung secara ke bawah ya, vertikal itu kan ke bawah. Terhubung langsung ke bawah nih, dari direktur, tanda panahnya kan ke manajer kan, lalu ke kabaknya, lalu dalam organisasi garis atau lini, pemimpin itu merupakan pemimpin yang otoriter. Kenapa? Karena pemimpin itu merupakan seseorang yang memiliki wewenang atas segala keputusan yang ada dalam suatu perusahaan. Karena dia di paling atas itu merupakan memegang jabatan sendiri, bisa dilihat ya direktur itu paling atas, dia memegang jabatan sendiri, maka dia merupakan pemimpin yang otoriter, dia memegang keputusan penuh atas keberlangsungan perusahaan. Kayak gitu. Jadi makanya bagian dalam struktur organisasi lini itu cocoknya di perusahaan yang kecil. Karena kalau misalnya perusahaannya besar, pasti membutuhkan struktur yang lebih kompleks lagi. Nah, apa sih ciri-ciri dari organisasi lini? Yang pertama itu tujuan organisasi masih sederhana, makanya digunakan di perusahaan kecil ya. Lalu ada jumlah karyawan masih sedikit. Pemimpin dan bawahan hubungannya cukup dekat dan sering berkomunikasi.
Jadi karena perusahaannya kecil, maka nggak jarang tuh antara atasan dan bawahan itu saling kenal. Kadang kalau kita misalnya ngelihat di kantor pusat gitu, yang perusahaannya udah besar, itu antara atasan dan bawahan itu suka nggak kenal gitu. Lalu organisasi atau perusahaan kecil, alat produksi belum terlalu canggih, dan spesialisasi belum banyak. Nah, apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi lini? Kelebihannya yang pertama, atasan dan bawahan berada dalam satu garis komando. Lalu, rasa solidaritas seluruh anggota organisasi tinggi. Proses pengambilan keputusan lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena dia dalam perusahaan itu kan perusahaan kecil. Jadi untuk membagikan wewenang, untuk membagikan tanggung jawab itu lebih mudah, lebih dapat terkoordinir dengan baik dibandingkan dengan perusahaan besar. Lalu anggota organisasi menyadari tugas masing-masing. Nah, kekurangannya seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinannya otoriter, dia pemimpinnya itu memegang hak penuh atas segala keputusan dan wewenang dalam perusahaan, karyawannya kurang berkembang, ketergantungan pada pimpinan organisasi sangat tinggi, dan jarang memberikan kesempatan bawahan yang ingin naik pangkat ke jenjang berikutnya. Nah, dapat dipahami ya tentang organisasi lini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas anak-anak tentang organisasi lini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, Ibu lanjut ke selanjutnya ya, tahap struktur selanjutnya. Nah, yang kedua ada struktur organisasi lini dan staf. Nah, ini gabungan antara struktur sebelumnya nih dengan staf. Nah, boleh tolong dibacain ya, Humaira, apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi lini dan staf? Struktur organisasi lini dan staf. Pada bentuk organisasi ini, pucuk pimpinan mempunyai pejabat atau staf sebagai pembantu, namun tidak memiliki wewenang memberi perintah atau tugas. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya. Oke, terima kasih Humaira. Jadi, dalam bentuk struktur organisasi lini ini, si direktur utama itu punya pembantu yang namanya staf pengembangan. Tapi staf pengembangan ini nggak punya hak atau wewenang untuk hak atau keputusan untuk memberikan keputusan kepada para bawahannya. Jadi dia hanya sekedar menjadi pembantu direktur. Sementara segala keputusan itu tetap dipegang oleh si direktur utama. Nah, bisa dilihat ya di penjelasannya juga. Nah, pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal. Nah, vertikal kan di bawah, bisa dilihat ya, secara vertikal tuh. Dari direktur utama ke direktur produksi, ke direktur bagian-bagiannya maksudnya, lalu ada kepala bagian, dan bawahnya nanti ada ke staf-stafnya. Nah, dalam bentuk struktur organisasi lini dan staf ini, staf pengembangan ya hanya memiliki istilahnya membantu si direktur untuk keberlangsungan perusahaan tanpa memberikan wewenang atau keputusan yang lebih. Nah, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya yang pertama, organisasi besar dan kompleks. Jadi, untuk struktur organisasi lini dan staf ini umumnya digunakan di perusahaan yang besar. Karena bisa dilihat ciri direkturnya aja punya pembantu yang namanya staf pengembangan. Makanya dia digunakan di organisasi yang besar dan lebih kompleks. Nah, biasanya yang jumlah karyawannya banyak, daerah kerja yang luas, pemimpin dan karyawan ini tidak kenal terlalu dekat. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya ya, bahwa kalau misalnya di organisasi yang kecil, itu kan biasanya mereka itu saling kenal satu sama lain. Nah, tapi kalau misalnya di organisasi besar, umumnya mereka itu nggak saling kenal antara satu sama lain, kayak gitu. Misalnya, staf dari keuangan, bagian keuangan itu nggak kenal sama direktur pemasaran kayak gitu. Karena umumnya organisasi ini kan cukup besar, jadi mereka menjadi tidak begitu kenal lah antara satu sama lain. Dan hubungan kerja ini tidak bersifat langsung dan spesialisasinya beragam.
Apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama itu pembagian tugas lebih jelas. Maka udah diberikan wewenangnya apa, staf-stafnya. Lalu kerjasama terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, pengembangan bakat anggota organisasi terjamin, lalu pengambilan keputusan diambil dengan tepat, karena diputuskan oleh orang yang ahli di bidangnya. Seperti yang kita lihat di bagian sebelumnya, bahwa di sini kan direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur produksi. Nah, itu pastinya ditempatkan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Orang-orang yang ngerti keuangan, yang ngerti finance, yang ngerti produksi, yang ngerti marketing, itu akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Nah, atau itu disebut dengan the right man on the right place ya. Lalu, yang menjadi kekurangannya apa sih? Tugas pokok itu sering dinomorduakan. Pengambilan keputusan melalui beberapa tahap dapat menimbulkan nepotisme dan rasa solidaritas pegawai itu rendah. Karena biasanya kalau misalnya di perusahaan besar itu saling nggak begitu kenal satu sama lain, maka solidaritasnya itu cenderung lebih rendah. Yang ketiga yaitu struktur organisasi fungsional. Oke, apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi fungsional? Boleh tolong Fahma ya? Tolong bacain. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Bentuk organisasi ini mempunyai sistem pola kerja yang didasarkan kepada keahliannya. Oke, terima kasih Fahma. Jadi, dalam struktur organisasi fungsional ini didasarkan atas sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan. Jadi, dilihat dia dalam perusahaan itu membutuhkan apa sih, membutuhkan bagian apa. Nah, makanya dilihat di sini ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini kan penting kan untuk internal karyawan, lalu ada keuangan, lalu ada produksi untuk keberlangsungan perusahaan, lalu ada pemasaran untuk memasarkan produk atau memasarkan jasa, dan ada processing. Jadi ini mempunyai sistem pola kerja yang didasarkan pada keahliannya. Kayak gitu. Nah, apa sih ciri-ciri dari organisasi fungsional? Yang pertama itu organisasinya cukup kecil, karena bagiannya ya, kita lihat di bagiannya, ini cukup, istilahnya cukup simpel ya, dari direktur langsung ke manajer, langsung ke staff, maka ini langsung seperti sangat simpel banget nih. Dan biasanya digunakan di perusahaan yang kecil atau organisasi yang kecil. Lalu adanya kelompok kerja staf ahli, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Maksudnya spesialisasi itu apa? Artinya dalam organisasi tersebut, orang-orang itu akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Spesialisasi itu maksudnya apa ya? Kayak mereka itu terkhususkan ditempatkan di bagian situ gitu. Lalu target organisasi jelas dan pasti, dan pengawasannya itu ketat. Nah, kelebihannya apa sih? Yang pertama itu program terarah, jelas, dan cepat. Nah, kenapa terarah, jelas, dan cepat nih? Karena dalam organisasi ini, bentuk strukturnya itu simpel, maka untuk pembagian kekuasaannya itu bisa langsung disampaikan gitu. Dari direktur, dia bisa langsung menyampaikan ke manajer, lalu manajer langsung bisa sampaikan ke stafnya, maka itu pembagiannya itu lebih cepat. Lalu diisi oleh para ahli dalam bidangnya. Ya, seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya. Lalu koordinasi terjalin dengan baik, pembagian kerja lebih profesional. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya itu pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. Lalu banyak mengeluarkan biaya tambahan, koordinasi dan inspeksi sulit dilaksanakan, dan keputusan berada pada pimpinan pusat hingga pengambilan keputusannya itu lambat. Nah, dari ketiga struktur ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Oke. Nah, kita lanjut ya ke struktur selanjutnya, yaitu struktur organisasi divisional. Nah, tadi kan fungsional, sekarang divisional.
Oke, apa sih yang dimaksud dengan struktur organisasi divisional? Boleh tolong Zafira ya, tolong bacain. Organisasi divisional sering diterapkan pada perusahaan yang berkembang pesat. Perusahaan tersebut semakin memajukan berbagai lini untuk mensentralisasi kewenangannya dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur organisasi divisional, seorang manajer dapat mengembangkan strategi untuk divisinya. Strategi yang ditempuh mungkin saja berbeda dengan divisi lainnya. Oke, terima kasih Zafira. Jadi umumnya dalam struktur organisasi divisional ini digunakan di perusahaan besar. Kenapa? Bisa dilihat di bagannya. Bagannya ini cukup kompleks ya. Dari direktur, dia punya wakil. Wakilnya itu nggak cuma satu. Wakilnya sebenarnya ini disesuaikan juga ya sama perusahaannya. Cuma di sini contohnya ada 2 wakil. Nah, wakil misalnya wakil direktur divisi komponen, divisi perangkat. Nah, di bawahnya ada manajernya lagi. Lalu di bawah manajer biasanya ada kabaknya lagi dan baru ada stafnya. Maka di sini perusahaan tersebut bisa dilihat ya di penjelasannya, semakin memajukan berbagai lini untuk mendesentralisasi kewenangannya dalam pengambilan keputusan. Artinya apa? Kalau misalnya dari istilah sentralisasi, itu merupakan pengambilan keputusan secara terpusat. Sentral itu kan pusat ya. Kalau desentralisasi, artinya keputusan itu dibagi-bagi ke bawahannya. Artinya si direktur ini nggak ngambil keputusan sendiri nih. Dia akan merumuskan, dia akan mengkoordinasikan dengan wakil direkturnya, seperti itu. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama itu divisi yang dibentuk merupakan tempat melatih manajer muda. Lalu yang kedua, meningkatkan jumlah pusat inisiatif perusahaan. Lalu kebutuhan konsumen semakin diperhatikan, memiliki fleksibilitas pada struktur perusahaan. Nah, kekurangannya koordinasi yang buruk antar divisi. Mungkin karena perusahaannya itu cukup kompleks, cukup besar, maka kadang-kadang terjadinya koordinasi yang buruk. Kadang-kadang keputusannya tidak tersampaikan atau koordinasi kerja yang rendah, seperti itu. Lalu terjadi duplikasi sumber daya lintas divisi, lalu kurang kendali sumber daya manajemen puncak, maksudnya si direktur utama, lalu memungkinkan persaingan antar divisi. Nah, struktur organisasi yang terakhir, struktur organisasi matriks. Ini struktur organisasi yang cukup kompleks ya. Oke, struktur organisasi matriks. Coba tolong Aldi Antara, boleh tolong dibacain ya. Aldi ada? Oke, kalau Aldi nggak ada, coba tolong Denisa Mahira. Denisa? Atau Laurencia aja deh. Ada nggak Laurencia? Ada, Bu. Oke, tolong dibacain ya struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks merupakan gabungan struktur fungsi dan divisional. Kedua gabungan ini merupakan gabungan terbaik untuk membuat organisasi yang lebih efisien. Namun organisasi matriks inilah yang paling kompleks. Oke, terima kasih Laurencia. Jadi, dalam struktur organisasi matriks ini, dia gabungan nih dari struktur fungsional dan struktur divisional. Nah, umumnya dalam struktur organisasi matriks ini, bagannya itu lebih kompleks ya. Anak-anak bisa lihat, di sini dia pembagian wewenangnya itu ada manajer produksi, maksudnya manajer tiap bagian, dan ada manajer proyek. Jadi dalam ini, ketika misalnya menjalankan suatu proyek, nah di situ ada manajer proyeknya, misalnya mau menjalankan proyek A, di situ ada manajer proyek A, tetapi itu tetap berada pada naungan manajer produksi, kayak gitu. Jadi kayak gimana ya simpelnya?
Jadi misalnya ketika misalnya menjalankan suatu proyek, itu akan dibagi-bagi manajernya, manajer proyek A siapa, manajer proyek B siapa, manajer proyek C siapa. Tapi itu tetap pada tanggung jawab si manajer produksi, manajer quality control, engineering, logistik, dan planning. Jadi tetap berada pada naungan mereka, meskipun dalam proyek tersebut ada manajernya lagi. Nah, dalam organisasi matriks ini punya juga kelebihan dan kekurangan. Oh ya, organisasi matriks ini umumnya digunakan di perusahaan besar ya, karena strukturnya itu kan lebih kompleks ya. Jadi biasanya digunakan di perusahaan besar. Nah, kelebihannya yang pertama penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Lalu tujuan proyek menjadi lebih jelas, banyak jalur untuk menggunakan komunikasi, pekerjaan dapat dipahami lebih jelas karena mereka pastinya ada atasannya yang memegang proyek tersebut sehingga koordinasi itu akan lebih jelas antara satu sama lain. Lalu kekurangannya apa sih? Strukturnya itu lebih rumit ya, bisa dilihat juga kalau kita lihat ini cukup rumit untuk menjadi sebuah struktur. Lalu yang kedua memungkinkan timbulnya dualisme kepemimpinan. Maksudnya dualisme kepemimpinan apa? Di sini ada manajer produksi, tapi ada juga manajer proyek A, proyek B, proyek C. Nah, itu kan menimbulkan yang namanya dualisme kepemimpinan. Nah, lalu membutuhkan biaya yang relatif tinggi, relatif sulit karena terdapat kepentingan ganda. Jadi misalnya di sini mereka harus mengerjakan bagian produksi juga atau mengerjakan bagian quality control juga, tetapi mereka harus mengerjakan proyek juga, proyek yang telah ditetapkan. Nah, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Nah, apakah ada yang ingin tanyakan? Coba dong, tolong yang lainnya on cam. Pada kemana nih yang lain? Nah, apakah ada yang ingin tanyakan anak-anak tentang materi kita hari ini? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. jika sudah jelas, semoga materi ini hari ini dapat dipahami. Kesimpulannya, hari ini kita belajar apa? Kita belajar mengenai bentuk-bentuk struktur organisasi. Ada 5 macam ya, tolong ada yang bisa sebutkan? Apa aja 5 macam bentuk organisasi? Yuk, siapa aja boleh? Coba Aulia tolong sebutkan 5 macam bentuk organisasi. Maaf Bu, saya cuma ingat 3. Oh ya udah nggak apa-apa. Organisasi lini dan staff, sama matriks. Oke, makasih Aulia. Jadi selain ketiga itu ada juga fungsional dan divisional ya. Fungsional dan divisional ini tergabung dalam organisasi matriks. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita menyudahi Zoom ini, kita dokumentasi dulu yuk, foto dulu. Silakan on cam dulu anak-anak. Oke. Arien, Pedia, Putri, Isti, oke, Ibu mulai ya. Silakan pasang pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih anak-anak untuk materi hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, mungkin malu-malu tadi bisa PC Ibu aja. Mohon maaf apabila ada kurangnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.